Oke, jadi selama di SKS ini memang pengalamannya luar biasa positif ya untuk anak-anak Bunda. Iya. Makanya Iya, kalau di SKS itu kan kalau kita lihat sekolahnya itu ya itu bagus, adem, gitu. Terus fasilitasnya juga bagus. Itu kan maksimal satu kelas 14 gitu. Jadi pas gitu, nggak banyak nggak banyak gitu ya, karena kalau kebanyakan murid juga kan susah ya, apalagi kayak lebih banyak kehafalannya gitu. Memang susah. Mungkin kalau materi matematika atau materi umum tinggal ditulis di keterangan udah gitu, tapi kan kalau untuk yang tahfidznya itu susah ya ustazah Bunda. Nah ini dari awal juga saya sudah bilang, kadang tuh saya keceplosan Mbak Ustazah Bunda. Jadi memang pengalamannya Bunda dalam mendidik itu sudah selain ke anak gitu sudah ada. Iya, saya ini ikut di komunitas parenting ibu tangguh. Jadi ini di komunitas parenting ibu tangguh itu ibu-ibu yang belajar parenting supaya jadi ibu tangguh gitu ya. Nah sebelum terus ada juga sekolahnya, sekolah anak tangguh. Itu khusus anaknya? Ibunya? Enggak, bebas. Itu ya kalau sekolah anak tangguh khusus anaknya. Ada mulai dari AUD online tapi semuanya ini namanya homeschooling mandiri itu. Kemudian ada AUD-nya, ada sekolah anak tangguh. Kita cuman 4 level aja gitu. Jadi setelah itu, jadi makanya dulu sekolah di sini 4 level, sisanya itu disuruh cari ya PKBM sendiri-sendiri di daerah masing-masing gitu, untuk dapat ijazahnya. Nggak ada ijazah. Ini seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri, ada beberapa dari Prancis itu yang ikut sekolah ini. Kebetulan masuk di tim manajemennya. Masya Allah, satu Indonesia bahkan luar negeri jadi juga gitu ya. kita bikinkan kurikulum, kita bikinkan silabus dengan kontribusi ibu-ibu juga. Nah, setiap akan memberikan materinya ibu-ibu itu terhadap anaknya asistensi gitu ke kita. Kemudian ada laporannya kayak sekolah sama gitu, cuman online dan yang ngajarin ibunya sendiri. Kita kasih panduannya gitu. Semuanya berasaskan akidah Islam. Oh iya, jadi ibunya juga udah ada panduannya dalam mendidik anak nih, harusnya memang seperti ini gitu ya, bukan hanya sekedar calis tuh baca ini. Bukan gitu ya. Kadang ibu-ibu apalagi yang masa pandemi kemarin itu ngerasain wah untuk apa ya, ngajarin anaknya. Itu kan kayak banyak yang apa ya, emosi jiwa gitu ya, akhirnya emosinya sampai ya aduh udah kayak susah, terus akhirnya ya sudahlah biarin aja lah gitu. Dulu zamannya kan biasanya anaknya dititipkan di sekolah, padahal sekolah itu hanya salah satu bagian dari komponen untuk mendidik anak. Orang tua, sekolah, negara itu kan tiga-tiganya berperan. Nah, mungkin ini peran orang tuanya ini kurang, sehingga pas kemarin anaknya di rumah, wow. kalau kita mah udah biasa. Iya ya, kalau Bunda udah biasa memang dari anak kecil, dari anak-anaknya kecil itu memang sudah dirangkul sendiri gitu ya. Jadi perkembangannya yang mulai lahir itu perkembangannya udah tahu nih, ini anaknya ini karakternya seperti ini gitu ya. Kadang orang tua juga ada yang tidak memahami karakter anaknya. Ya itu mungkin yang harus belajar ya orang tuanya. Memang orang tua itu harus belajar. Jadi sebelum kepingin mendidik anak yang seperti apa ya, orang tuanya itu yang belajar dulu. Idealnya seperti itu. Tapi memang ketika kita masukkan anak ke pondok atau ke sekolah, saya sendiri merasa lebih ringan. Biasanya anak 4 gitu. Sekarang kakaknya udah di Bogor gitu. Terus saya mikir, aduh gimana nih supaya anakku tahajud, supaya sholatnya begini, supaya hafalannya begini. Sekarang enak aja yang satu udah. Iya, tinggal yang 3 nih. Kalau yang 3 ini mulai umur berapa diajak mungkin untuk tahajud, sholat sunnah? Kalau sholat wajib kan mungkin dari kecil sudah diajak gitu ya Bunda ya. Nah kalau untuk yang sholat sunnah seperti sholat malam, sholat duha gitu. Iya, kalau sholat duha ya mulai kecil juga, pokoknya pokoknya yang misalkan adiknya ini umur 6 itu mulai sudah sholat, dibiasakan sholat duha gitu. Kalau sholat tahajud ini agak susah kemarin itu, alhamdulillah karena kakaknya itu
syaratnya ke pondok itu harus ini apa terbiasa sholat tahajud. Jadi adik-adiknya otomatis bisa nggak bisa dipuangonin juga. Kalau nggak gitu kakaknya ini ayo bangun. Apalagi kan kakaknya kalau adiknya tidur dia dibangun sendiri. Apalagi kan kakaknya juga ya itu tadi jarang ngomong, jadi sekalinya ngomong ayo ngajak gitu ya. Ngajak versinya dia. Nah, dari 4 anak ini Bunda, di rumah itu suka berantem atau enggak sih? Atau berantemnya seperti apa sih? Ya, kalau saudara di rumah itu kayaknya nggak ada deh yang nggak berantem. Iya ya. Tapi ya gitu, 5 menit kemudian balik lagi. Ya wes, kalau kakaknya godain adiknya, itu yang sering kakaknya godain adiknya. Wes, jadi adiknya itu terpancing wes mewek atau apa namanya lapor. Oh iya, biasanya yang kecil laporan ya. Betul, kadang ya yang dilapor ini kesel bolak-balik dia. Iya, terus jadi Bunda gimana tuh mengatasinya? Ya mengatasinya ini mesti sebenarnya untuk menyelesaikan semua persoalan itu, satu, anak itu dipahamkan gitu. Dipahamkan kenapa kok ini nggak benar gitu. Kenapa kok dia harus berubah, sehingga misalkan dari dia yang suka godain jadi tidak godain. Ini memang butuh proses yang lama, tapi harus dipahamkan kenapa sih kok nggak boleh godain adik. Kenapa kok misalkan adik kamu ngomongnya sama adik kok nggak ahsan gitu. Padahal Rasulullah itu nyuruh kayak gini. Nah itu ngomongnya ada yang 10 kali anak itu paham, tapi ada yang 100, ada yang 1000 kali. Nah anak saya ganteng anak kita gitu. Kemudian ada pembiasaan gitu ya, itu kadang juga perlu ada punishment gitu. Misalkan kalau misalkan sedang capek gitu wes paling dihukum, ndak udah wes tidak mau ngomong sama kamu. Anak itu kalau dibilangin gitu wes, apalagi anak yang nomor 2 itu buing. Mau cerita sama siapa gitu, mau ngobrol sama siapa, kalau kalau mominya sendiri udah males, udah diem gitu ya, mungkin kayak langkah terakhir gitu ya. Nah kalau di SKS sendiri ada tugas-tugas nggak sih Bunda? Ada. Nah ini yang juga bagus di SKS itu ada perlibatan orang tua ya, ketika misalkan ini di tahfidz itu kan ada murojaah bersama orang tua. Jadi ketika di rumah kita orang tua itu juga ikut terlibat gitu. Oh berarti anakku ini sekarang sampai misalkan Kafa ini sampai masuk juz 3 gitu, sampai surat juz 3 halaman berapa, terus kualitasnya di tahfidz itu seperti apa, itu ya tahu. Jadi ikut terlibat juga. Itu yang saya lihat di tempat lain kurang itu. Dan di KSKS itu ada seperti itu. Jadi perkembangannya itu cepat ke tahfidz anak. Itu ada anak temen kemarin itu baru masuk kelas 4 sudah 5 juz. Wih, Masya Allah. Jadi memang fokus banget untuk Al-Quran ya kalau di SKS ya? Lebih fokus ke situ, tapi bukan berarti yang lain tidak ada, tetap porsinya ada. Jadi orang tuanya pun juga dikasih PR di rumah ya. Maksudnya untuk menyimak anaknya gitu ya, kan di situ juga tiap hari ada laporannya juga ya Bunda ya? Itu dari sisi tahfidz. Yang untuk yang lain juga, misalkan anak saya kalau yang Kafa itu kan ada PR itu mandiri, paling yang nggak bisa gitu nanya gitu ya. Kalau yang saya nih, aku ada PR IPA, ini gimana nih jawabnya? Wes ini kayak gini-gini, jadi tahu gitu. Ada belajar, ada PR IPA atau ada PR bahasa Indonesia. Ya ada PR-nya, meski nggak banyak itu ada. Ada, ya memang kadang apa ya, kalau katanya sih PR itu udah ditiadakan gitu, takut membebani anak. Tapi bingung juga kalau nggak ada PR, orang tua tuh kadang mau ngajarin apa ya gitu ya. Untuk orang tua yang mungkin kurang ilmunya gitu. Jadi apa sih? Ya udahlah nggak ada PR ya udahlah nggak apa-apa gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Tapi kalau ada PR kan orang tua jadi ngikut. Ayo ini PR-nya dikerjain gitu ya. Dibantu dikerjain sampai selesai gitu. Anaknya juga semangat ngerjain karena ada PR dari guru, ada rasa aku harus ngerjain ini PR-nya dari guruku, soalnya nanti aku takut dihukum.
Nah, terakhir nih Bunda, untuk anak-anak Bunda itu main HP atau enggak? Iya. Masih untuk generasi Alpha ya namanya mereka 2011 ke atas ini ya memang nggak bisa lepas dari HP. Jadi HP itu kan ya hukumnya mubah, boleh. Tapi bisa jadi haram ketika itu berlebihan dan menjauhkan kita dari mengingat Allah gitu. Nah, makanya harus dibatasi, kemudian dilihat juga kontennya. Jangan sampai melihat yang enggak benar gitu. Nah, makanya dipastikan dulu ini pondasi akidahnya yang awal ini gimana. Kalau dia sudah anak sebenarnya umur 7 tahun itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Jadi ketika dia melihat misalkan ini ya YouTube gitu ya, short gitu, ada yang nggak baik itu langsung set gitu, langsung digini kayak. Jadi kayak udah otomatis udah gitu. Suka, ya. Itu saya lihat gitu, anak-anak itu seperti itu. Jadi juga dilihat juga sebenarnya meskipun hal-hal yang boleh, misalkan nonton-nonton yang hiburan, entertainment atau itu kan juga kalau kebanyakan itu juga nggak baik. Jadi harus dibatasi, harus dibatasi. Kemudian atau kamu mau nonton ya nggak apa-apa, belajar dulu, kewajibannya ditunaikan dulu baru nontonnya apa, misalkan nonton sirah dulu atau nonton, kalau abinya biasanya disuruh nonton ustadz dulu. Terserah dia mau cari yang pendek, mau cari yang panjang, dia cari yang pendek. Cari yang pendek, yang 5 menit atau 10 menit gitu. 5 menit, 7 menit. Jadi kayak kultum ya. Nonton, pokoknya nanti dia ada maklumat gitu, ada maklumat dari sirah itu. Ada sekarang juga tontonan yang bahasa Arab, misalkan anak yang kecil tuh mau nonton ini, ya belajar bahasa Arab dulu ya, belajar dulu, ya terus itu nonton, terus dibatasi, udah ini dulu ya waktunya. Sebenarnya anak-anak itu lebih suka nggak HP-an kalau kita aktif, kreatif. Iya. Kalau kitanya mager kayaknya ya lebih suka. Apalagi sama-sama HP-an. Iya. Iya, oke. Berarti ya putra putrinya Bunda itu memang tidak lepas dari HP karena memang zamannya ya, memang tidak bisa. Tapi nggak punya HP. Iya, jadi minjem pake gitu. Laptop, pakai laptop. Ya, jadi setidaknya mereka tuh masih tahu lah dunia sekarang itu seperti apa gitu. Takutnya kan kalau temennya, kamu tahu nggak tontonan ini gitu, kamu tahu nggak apa ya, jadi kayak nggak tahu. Iya. Dulu FF Free Fire itu ya nggak tahu gimana mainnya, memang nggak tahu, cuman ada saudaranya sepupunya datang cerita gitu, jadi tahu. Iya. Ya itu karena kan memang dari circle ya, dari circle pertemanan atau saudara gitu, atau yang di lain-lainnya gitu. Yang penting kita sudah punya pondasinya, seperti yang tadi Bunda sampaikan juga, kalau udah pondasinya udah kuat dari kecil juga, insya Allah nanti makin dewasanya dia tetap gitu ya Bunda ya. Oke. Tapi ya itu harus dijaga. Tetap sakofa Islamnya terus belajar, artinya terus belajar ya, mengkaji Islam. Kemudian lingkungannya tadi itu, kalau bisa ya misalkan dari negara di blok itu situs-situs yang menghancurkan masa depan itu, ya itu lebih baik gitu. Iya. Oke, ada pesan nggak nih untuk sahabat Aliyah dan juga yang menonton? Iya, baik sahabat Aliyah, jadi anak-anak itu adalah investasi kita ya, itu adalah amanah dari Allah. Mereka itu sebenarnya bukan milik kita gitu, mereka itu miliknya Allah yang dititipkan kepada kita. Nah karena itu ya sesuai dengan keinginan pemiliknya, maka didiklah anak-anak itu sesuai dengan keinginan pemiliknya. Nah, tentunya dengan akidah Islam, karena memang tujuan pendidikan itu sebenarnya adalah membentuk kepribadian Islam, yaitu pola pikir Islam dan pola sikap Islam. Maka penting ketika memilih pendidikan atau kurikulum pendidikan itu penting banget. Kalau orang muslim ya harusnya itu yang berbasis akidah Islam. Memilih sekolah itu juga penting, karena di sekolah itu kita berkaitan dengan guru, anak-anak yang lain, kurikulum sekolah. Nah itu harusnya yang berbasis akidah Islam juga.
Nah, itu salah satunya ada di SGS. Oke. Terima kasih banyak Bunda sharingnya. Terima kasih kembali Mbak Kiki. Semoga semakin diluaskan sabarnya dalam mendidik amin, anak-anak. sama-sama. Terima kasih. Terima kasih kembali.